Ta'ala, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas paduka alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua termaktub dalam golongan umat yang diakui oleh Rasulullah, yang harapan dan doa kita bersama kelak di hari kiamat kita kumpul bareng bersama Rasulullah, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan diberikan kesempatan untuk bisa minum air dari haud, dari telaganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya robbal amin. Syekh Ajurumiyah dawuh dalam kitabnya, fa'ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri. Amma sukunu mangkana pun utawi harkat sukun payakun iku mangkana ya harkat sukun alamatan iku dadi tetenger lil jazmi kat wa i'rab jazm bil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri ing dalam fi'il mudhari kang sahih akhire. Ngerti? Ibu-ibu ngerti enggak ini bahasa barat? Kalau ada santri paham kitab Jurumiyah. Fa'ammas sukunu maka adapun harkat sukun payakunu alamatan lil jazmi menjadi ciri i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri di dalam fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Apa urusannya Kang Jurumiyah sama kematian? Fa'ammas sukunu maka adapun harkat sukun, sukun adalah tanda mati. Artinya kita sesuaikan dengan muktabul hal pada malam ini kematian. Fa'ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi maka adapun kematian itu alamatnya tepat. Jazm pasti. Kematian itu alamatnya pasti. Alamatnya tepat. Malaikat Israel mencabut nyawa tidak pernah salah alamat. Alamatnya tepat buat siapa? Fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri. Fi'il mudhari tadullu ala zamanil hal wal mustaqbal. Fi'il mudhari menunjukkan masa saat ini dan masa yang akan datang. Artinya kematian itu tepat, bisa jadi setelah tahlil kita nyusul, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan. Ini alamatnya pasti tepat, tidak akan pernah salah alamat. Mual salah alamat. Malaikat Israel kalau sudah di broadcast oleh Gusti Allah untuk nyabut ruh orang muara gembong, cabut. Malaikat Israel kalau sudah di broadcast oleh Gusti Allah, datang surat perintah dari Gusti Allah untuk mencabut ruh seseorang dimanapun dia berada, walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun ia bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, tetap mati. Betul. Saya mah takut mati di gembong, pergi aja ke sono ke Kerawang, waktunya mati mah mati. Dan perlu catat wahai hadirin jamaah, malaikat Israel itu nggak bakal nyabut nyawa aki-aki. Tenang yang tua-tua. Malaikat Israel nggak bakal nyabut nyawa aki-aki. Tenang. Dan malaikat Israel tidak akan nyabut nyawa anak muda. Yang muda-muda tenang juga. Berarti yang sedang nih. Malaikat Israel tidak akan mencabut nyawa orang yang sehat. Kita pada sehat semua nih. Amin. Amin. Dan malaikat Israel tidak akan mencabut nyawa kepala desa. Tenang, Dura Ojos. Malaikat Israel tidak akan mencabut nyawa orang yang sakit. Tidak. Lalu siapa yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel? Orang yang sudah datang ajalnya. Paham?
Orang yang sudah datang ajalnya, mau itu muda, mau itu tua, mau itu sehat, mau itu sakit, mau itu anak-anak, mau itu remaja, mau itu pejabat, mau itu masyarakat, mau itu kiai, mau itu santri, kalau sudah datang ajalnya tidak akan bisa mundur, nggak bisa maju. Waktunya datang mah daek te daek kudu. Ini. Oh, berarti kalau ajal itu datang mati, iya. Innalillahi. Itu kan gak ada penyakitnya, itu kan sehat, iya. Tetapi ada dawuh Rasulullah, orang yang akan dicabut ruhnya sebelum kematian mesti ia mengalami sakit terlebih dahulu, mesti mengalami sakit dulu. Ya kita nggak tahu almarhum Pak Jimaid katanya kok nggak sakit lagi. Mungkin beliau punya sakit yang tersimpan, mungkin punya penyakit yang tersimpan. Itu kan Kang, ada orang ketabrak motor mati nggak sakit dulu. Emangnya nggak sakit apa tabrak motor? Biar paham. Oh iya, ini dawuhnya Rasul, mesti ngalami sakit dulu, mesti, karena saking sakitnya sampai mati. Iya. Nah, kalau nggak sakit enggak, dicabut nyawa apa nggak sakit? Sakit. Dicabut nyawa sakit, sampai Rasulullah SAW ketika dicabut ruhnya merasa menggigil tubuhnya, minta kepada malaikat, wahai Israel, biarkan sakitnya sakral maut, biar aku yang tanggung. 99% ditanggung oleh Rasulullah, yang 1% dibagi-bagi buat kita semua. Ini Rasulullah luar biasa. Sakit, saking sakitnya nggak ada yang mau 2 kali. Iya benar. Iya. Beda sama ibu-ibu, katanya ngelahirin sakit, tapi kan bisa 2 kali 3 kali ngelahirin. Nggak kapok, sakit tapi 2 kali 3 kali ya. Kayak bapak-bapak disunat sakit, makanya nggak mau 2 kali disunatnya. Bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, bicara masalah kematian ayat buat kita. Kita ini semua sadar bahwa kita bakal mati, sadar semua, ngaku kita bakal, betul, bakal mati. Cuma yang terkadang kita lupa ada kehidupan setelah kematian. Kalau lagi ngaji mah paham, anggut pulang ngaji saya lupa lagi. Apalagi bapak-bapak jalan ke pasar lihat yang baheno, lupa sama mati. Ya benar. Apalagi lihat yang muda-muda, lupa itu sama mati itu. Lah iya, wong aki-aki juga ngelihatnya begitu-begitu, makan ya Allah ya Robbana. Sampai saya pernah ketemu aki-aki Ustaz, kenapa emang nyawa? Kalau aki-aki itu ibarat golok, tahu golok? Bahasa sininya golok apa sih? Bedog. Ibarat golok, ibarat bedog. Bedog itu udah tumpul, kentul, udah tumpul. Kalau golok tumpul, bedog tumpul, buat ngupas manggah mateng, manggah tua nggak bakal mempan. Tapi golok tumpul, ngupas manggah muda, mempan. Oh, saya pikir aki-aki masih pengen yang muda. Allah Akbar. Ayo kita kembali. Ini nasihat buat kita. Kematian adalah nasihat buat kita, kata Rasulullah. Cukup kematian adalah nasihat buat engkau. Artinya apa nasihat? Yang pertama, saat ini kita tahlil, mungkin esok atau lusa kita yang ditahlilin, betul? Saat ini, di saat kita takziah, kita ngelayat yang meninggal, suatu saat kita yang dilayat. Kita didoain, kita ngedoain, suatu saat kita yang didoain. Di saat kita menggali kubur, suatu saat kita yang digalikan kubur buat kita. Di saat kita menggotong jenazah, suatu saat kita pun yang bakal digotong. Mau enggak mau, pasti itu kendaraan yang sangat luar biasa. Lampu merah terobos terus, polisi enggak berani jaga, betul? Ya, ini kendaraan yang luar biasa. Masuk ke dalam liang lahat, masuk ke dalam kubur baru, di situ namanya sebut alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu pembatas, pembatas antara kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Maka orang yang sudah meninggal duluan, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, ini belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka, masih ada di alam barzakh. Artinya alam pembatas antara akhir kehidupan dunia menuju awal kehidupan akhirat. Maka jika orang itu semasa hidup di alam dunianya amalnya bagus, ditanya sama malaikat Israel apa malaikat mungkar nakir, di audisi kita oleh 2 malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, berbagai macam pertanyaan bisa ngejawab. Maka kata malaikat mungkar wa nakir, num kanau matalus,
Fulan bin Fulan, anu bin anu, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, nunggu hari kiamat. Dibuka jendela surga, ngahaliwir angin surga, alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surganya Allah. Amin, amin. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup di alam dunia, amal baiknya kurang, yang ada kerjaan punten tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosodin androk. Aya naon di jero androk, tinggal diukur sesetrip dina birit sejengkal handapun bujal, cangegang segede ulam cembotrok segede batok, kang abang tengah kang enak ditunggangin ane segede gunung sindur. Asal ingat ngaji di Banten ini tarkibannya, katanya i'robnya. Sampai meninggal dunia kagak tobat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk ke alam barzah, datang dua malaikat dengan wajah yang menyeramkan, ditanya man rabbuka, kagak bisa jawab. Wa man nabiyuka, ruh. Wa madinuka, don't know. Wa ma kiblatuka, tunyaho. Ditanya di audisi oleh malaikat, kagak bisa jawab, maka malaikat ambil gada, dikedik sama gada malaikat, ambil 7 lapis bumi, ditarik lagi, ditanya enggak bisa, kedik lagi, enggak bisa jawab di situ, maka dibukakan hufrah min hufarinir, na'udzubillah. Ya Allah, moga-moga semua kita termasuk orang yang bisa ngejawab. Kalau gitu makang besok bikinin atau tulisannya, ntar difotokopi dibagiin. Terus maksudnya apa? Biar kita apalin be. Kalau besok nanti ditanya, kita mati ditanya malaikat menrubuka, kita jawab Allahu Rabbi, ngapalin itu sholat kagak. Yang jawab bisa jawab bukan berarti kita hafalnya. Makanya punten ibu-ibu di majelis taklim sering baca raditu billahi robban wa bil islami dinan, akidah. Yang akan menjawab bukan karena kita hafal itunya, tapi amal kebaikan kita selama kita hidup di alam dunia. Maka pantas wajar kalau banyak ustadz, banyak kiai nggak bosen-bosen ngajak ibadah, ngajak bener, ngajak sholat, ngajak ngaji. Bukan benci sama kita, bapak ibu punten, saking sayangnya sama kita, biar kita pada selamat. Sebab punten kiai ustadz dia belum tentu selamat, pengen ngajak bareng-bareng biar besok selamat. Ini mah giliran beda ustaz ngajak ngaji, ustaz ngaji mengaji beda ngajak ngajak. Masing-masingan betat. Ya Allah, sama ustaz ngajak masing-masingan, Pak, rugi. Sama ustaz sama kiai ngajak masing-masingan rugi. Diajak ngaji masing-masingan betat, belum repot. Diajak berjamaah masing-masingan betat. Ya Allah, ustaz mah enak kalau bapak jamaah ada masyarakat yang ngajak masing-masingan sama ustaz, enak. Ada gitu orang kaya ya banyak duitnya, saking banyak duitnya sombong, diajak ngaji masing-masingan betat. Ya berjamaah masing-masingan betat. Muludan masing-masingan betat. Lulu buah-buahnya. Enak amat. Ustadz mas santri mah gampang. Keluarga kita mati gampang, kayak ayam diaurin nasi ntar pada nyamperin gitu. Ya Allah, ini ngihinanya sama ustadz. Enggak lama seminggu kemudian bapaknya ninggal. Ini ustadz-ustadz desa udah mendengar semua dia sebelumnya masing-masingan. Begitu bapaknya meninggal, nggak ada yang ngajiin, nggak ada yang mau mandiin, amil semua di koalisi semua datang nangis sama ustadz. Assalamualaikum, Tan, kenapa? Bapak saya meninggal, kenapa nggak ada yang baca yasin, nggak ada yang ngajiin, nggak ada yang ngurusin, mandiin, menguburin, nyolatin, nggak ada yang mau. Kemarin lu ngomong masing-masingan, lah masing-masingan deh. Iya, ajiin dewek sama lu, mandiin, sholatin, kuburin bareng sama lu nya. Makanya sama ustad mah jangan masing-masingan. Kita teh butuh sama ustad, butuh sama kiai. Mulai dari bunting bini kita itu butuh 4 bulan butuh didoain, 7 bulan butuh didoain. Lahiran susah lahiran ustad yang dipanggil. Iya, ngalamin saya, mana banjiran di Kobak Ceper. Malam-malam habis subuh disusulin. Lah kita bukan dukun beranak, suruh ngedoain orang yang beranak. Begitu saya masuk ke kamar itu lagi medeng-reng. Ya Allah, ibu, masya Allah.
Saya bini saya lahir aja belum pernah ngelihat itu nongolnya pala bayi dari gua itu. Itu dipaksa saya suruh ngedoain itu. Ya Allah, serem banget. Tapi ternyata butuh. Udah begitu bayinya lahir, ditetein, nggak keluar susu, dipanggil lagi minta didoain. Lah saya suruh ngedoain tete. Kata saya mah cukup ya tuh pakai air, masih kurang puas katanya. Ustadz, didoain langsung teteknya. Ya Allah. Bapak bayangin orang yang baru lahir tetenya mengkel banget kan. Lah kita ngedoa acak-acakan kan. Lah iya, baca ayat kursi bisa ujung-ujungnya salawat nariyah itu. Tuh ternyata butuh sama ustadz ya. Ya Allah. Ini jadi ngaji kesini-sini. Ini mah ngobrol ya. Artinya apa takziah? Ya Allah ya, ternyata gitu. Jangan masing-masingan. Kita butuh sama ustadz, butuh sama kiai. Mulai dari beranak, lahiran, sampai mau nyonatin bocah, sampai ngawinin bocah, sampai kematian tetap butuh sama ustadz, butuh sama kiai. Maka jangan suka masing-masingan. Yuk diajak ngaji. Ustadz teh sayang sama kita biar kita selamat. Sebab besok yang akan bisa ngejawab pertanyaan malaikat teh bukan karena hafalnya. Ketika hafalnya kita ditanya man rabbuka Allahu rabbi, bukan amal kita yang akan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam barzah itu. Kalau memang apa yang kita senang istiqomah di dalam hidup kita, apa senangnya kita bismillah, bismillah sok rutinin. Kita senangnya la ilaha illallah, baca la ilaha illallah rutinin. Sebab ada dauhnya Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya membaca la ilaha illallah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu bagaimana bisa akhir kehidupan kita la ilaha illallah kalau masih sehatnya jarang la ilaha illallah? Diajak tahlilan embung, takut katanya. Diajak zikiran sama Ki Sidik Jamil nggak mau. Ini orang tergantung biasanya Bapak. Kalau biasanya la ilaha illallah, kaget nyebut Allah, ya, takjub nyebut Allah, selalu nyebut Allah, maka akan terbiasa, akhirnya pun akan nyebut nama Allah. Iya. Kalau biasanya bujuk buneng, ini takut nih kita nih. Ada apa-apa bujuk buneng? Takutnya begitu malaikat Israel datang nyabut kita, kan kaget kita, bujuk buneng. Nah tuh, makanya nyebut bujuk buneng kita. Nah ini. Makanya biasakan la ilaha illallah, biar ketika sarul maut datang tetap hati kita la ilaha illallah. Matak sunnah ditalkin ya, ketika orang sakatul maut ditalkin, nggak usah banyak-banyak, 3 kali aja la ilaha illallah, bisikin telinganya biar ngikutin, walaupun lisannya kagak ngikut, paling tidak hatinya. Kalau sudah 3 kali jangan yang panjang-panjang, terus cukup Allah Allah Allah, bisikin telinga. Kalau kita punya keluarga, orang tua atau siapapun yang sedang sakarat, ya sakarat maut, maka iringi dengan itu. Ya, iringi dengan zikir supaya hatinya mengikuti Allah, 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 supaya ketika nyawa itu lepas, ia di hatinya selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal. Tuh diajak bener, diajak ibadah sama ustad, saking sayang sama kita, biar kita selamat, nanti amal ibadah kita yang bisa ngejawab. Sekecil-kecilnya pun kebaikan, ya jalan ibadah sok, jangan nunggu nanti. Ketika ada kesempatan kita untuk berbuat baik, laksanakan. Jangan nunggulah kita nanti sedekahnya kalau bisnis cair. Ada sodako bisnis cair, cair kagak, sodako kagak, keburu mati, rugi. Kita mau ngasih goceng malu atau ustad, jangan malu. Goceng-goceng kalau 100 kali makan banyak. Nah, iya benar. Selagi ada kesempatan, bahkan sekecil-kecilnya kita lewat di jalan, lewat di satu gang, ada duri, ada paku, ada beling, kita ambil, itu jadi nilai ibadah.
Siapa tahu dari hal yang kita anggap kecil ternyata itu yang bisa menutup amal yang kita anggap besar. Kagak sedikit amal yang kecil ternyata bisa menolong seseorang, menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun juga keburukan, nauzubillah, sesuatu yang kecil jangan dianggap kecil, bisa jadi dari hal yang kecil itu ternyata membuka pintu neraka. Nauzubillah. Kan ada satu cerita, sesuatu amaliyah yang tidak dianggap besar, tidak dianggap baik. Punten, ada seorang hostes, seorang jablay. Jadi dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan di situ, ada seorang jablay, dia pulang kerja, pulang kantor biasa, ya. Pulang kantor di tengah jalan ngelihat anjing yang sedang kehausan. Iya, dia sayang, kasihan sama anjing, lihat anjing kehausan, dia kasihan sama anjing, dia buka sendal selopnya, sepatu selopnya, dia gunakan dengan sepatu selopnya itu untuk ngambil air di sumur, dia kasih minum ke anjing yang kehausan itu. Dia nggak tahu bahwa itu adalah kebaikan, bahwa itu adalah ibadah, pokoknya dia mah kasihan dia sama anjing yang kehausan. Ini jablay. Tahu jablay? Iya, masa langganan nggak tahu? Hanya sampai seger itu anjing, Pak, sampai seger. Dia mah biasa aja. Singkat ceritanya, meninggallah jablay itu. Ketika jablay itu meninggal, dia punya tetangga kiai. Kiainya mimpi masuk ke dalam surga. Ternyata di dalam surga jablay itu sudah ada di dalam surga, memakai singgasana surga, pakaian-pakaian surga, duduk di singgasana surga. Kiai bingung, loh ini tetangga gue yang jablay ya. Kata jablay, kiai bingung ya, aneh ya. Iya, saya kan dulu jablay ya kiai ya. Kiai pernah ditawarin kan. Iya, aneh ya, saya di surga. Iya, ada apa sih rahasianya? Iya kiai, saya di dunia orang gak benar, dianggap sampah masyarakat. Tetapi kok kenapa saya bisa ada di surga? Ini adalah kasih sayang Allah. Kenapa waktu di dunia saya kasihan sama anjing yang kehausan, saya kasih minum anjing yang kehausan sampai seger. Ketika akhir kehidupan saya, Allah berikan hidayah kepada saya tobat, saya istighfar, Allah terima tobat saya, Allah terima istighfar saya. Dengan sebab barokah saya kasihan sama makhluk Allah yang namanya anjing, maka Allah ampuni dosa-dosa saya, dan Allah tempatkan saya di singgasana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Hanya kasihan sama anjing, apalagi kita kasihan sama orang.